بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi kita di dalam pelajaran Akidah Ahli Islam karangan Al-Allamah Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Alhamdulillah udah nyampe dars yang kesekian ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'nallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin, ila anqal wa annahu ta'ala sami'un basir mutakallimun bi kalamin qadimun azali la yashbihi kalamil khalqi, wa annal qur'anal adim kalamuhu qadimun wa kitabuhu munazzil ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala sami'un basir, Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Mutakallimun bi kalamin qadim, Allah maha berbicara dengan kalam yang qadim, yang dahulu, qadim azali, yang baru, bukan sekarang. Nanti dijelasin insyaallah. La yashbihi kalamil khalqi, kalamnya Allah, Allah maha berbicara, tapi percakapannya Allah, pembicaraannya Allah tidak sama dengan makhluk, tidak berupa huruf, kata, ataupun bahasa. Begitulah kira-kiranya. Wa annal qur'anil adim, dan Al-Quran yang agung kalamuhu qadim, juga termasuk kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kitabuhu, dan juga termasuk kitabnya Allah, munazzil, yang diturunkan ala nabiyhi wa rasulihi, kepada utusannya, nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pembahasan ya, kita flashback dulu pelajaran yang kemarin ya, refresh sambil diingat-ingat ya. Kemarin ada perkataan Imam Haddad yang mengatakan, kita bahas sedikit, wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid ya. Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala itu raqibun wa syahid. Allah itu enggak cuman melihat hambanya, tapi mengawasi dan mengurusi. Enggak asal menciptakan, tapi juga diawasi, diurusin, disaksiin. Allah senantiasa maha mengawasi dan menyaksikan ya, segala sesuatu. Kulli syai'. Tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuannya Allah dan dari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah ini masih berkaitan ya, berkaitan dengan sifat ilm. Oleh karena itu ya akhwat, seorang hamba bila dikaruniakan sifat muraqabah ya, sifat senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu sifat yang selalu ngerasa dekat dengan Allah ya. Kita yakin ya Allah Ta'ala dekat dengan kita, hanya saja kadang kita itu suka ghaflah ya. Kita suka lalai dalam keyakinan tersebut sehingga kita jatuh dalam perihal maksiat contohnya ya. Kenapa kita maksiat? Saat itu bisa jadi kita lalai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamamu, Allah Subhanahu wa taala memantaumu, melihatmu. Kalau udah lalai, nggak ngerasa dilihat Allah, disitulah hamba jadi jatuh ke dalam kubangan maksiat. Allahumma salimna wa iyyakum insyaallah. Nah, kalau seorang hamba dia senantiasa meresapi makna,
Di makna itu dia merasa Allah bersamaku, maka dia akan dijauhkan dan tidak mungkin dia jatuh ke dalam perkara maksiat. Oleh karena itu ya, Hubabah tuh selalu ngajarin ya. Kita dianjurkan membaca Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu mutalli'un alayya, Allahu qaribun minni. Allahu ma'i, Allah senantiasa bersamaku. Allahu syahidi, Allah melihatku. Allah mutalli'un alayya, Allah menyaksikanku ya. Allah memantauku ya. Allahu qaribun minni, dan Allah sangat dekat denganku dimanapun dan kapanpun. Wahakadha ya. Jadi sifat muraqabah ini sifat yang adim ya akhwati ya. Sifat yang sangat amat adim ya. Makanya wali jadi wali itu karena muraqabah, mereka dekat dengan Allah ya. Kalau taubatnya mereka itu bukan dari dosa kayak kita ya. Taubatnya mereka itu dari lalai ya. Misalnya lupa mau makan gak ngucap bismillah, itu lupa, lalai, cuman sekedar itu aja, bukan perkara dosa. Mereka taubat dari itu semua ya. Makanya jadi wali karena punya sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taubatnya dari dosa, dari maksiat ya. Mudah-mudahan bibarkah daurah ini Allah angkat derajat kita semua insyaallah. Jadi sifat muraqabah sifat yang sangat adim ya. Oleh karena itu dikatakan ya, ada cerita ada seorang guru. Ada seorang guru ustadz gitu ya, atau habib, sangat cinta banget sama satu muridnya. Guru ini seneng banget, sayang sama muridnya. Padahal dilihat jenius juga enggak, pinter juga enggak, biasa-biasa aja. Bukan termasuk anak yang hafalannya cepet atau apa, enggak, biasa aja ya. Tapi ini yang membuat teman-teman sekelasnya itu jadi ngerasa iri ya. Classmate-nya itu jadi ngerasa iri, kok guruku lebih memperhatikan muridnya yang ini, guruku lebih sayang dengan muridnya yang ini, kok kita nggak dianggap gitu, kenapa ya? Akhirnya satu ketika nanya sama si ustadznya, Beb gitu ya, kenapa sih antum kok sayang banget sama murid yang ini, padahal kita nih jauh lebih pinter ya, kita hafalannya jauh lebih cepet, jauh lebih banyak, kita nih juga bisa diandalkan, kita juga pengen dong diperhatiin kayak dia katanya, kayak si murid ini gitu. Muridnya tawadu, nunduk, biasa aja, nggak ada hal yang istimewa, kata gurunya ya. Sungguhnya aku menyayangi kalian semua ya. Kenapa dia istimewa, kalian akan tahu sendiri jawabannya, katanya gurunya. Nah, satu ketika gurunya lagi ngajarin bab menyembelih hewan, menyembelih hewan kurban atau gimana, dikasih tahu caranya. Ya, harus dengan pisau yang tajam, harus dengan asma Allah ya. Start ya, mulai dengan bismillah, kemudian ditaruh di pangkal leher, udah gurunya ngajarin komplit gitu. Satu ketika disuruh praktek ya, beberapa minggu kemudian, ayo kalian semua praktek. Besok semua kalian bawa ayam, harus yang udah disembelih, yang udah dipotong sesuai syariat Islam, dengan satu syarat ya. Ketika kalian menyembelih hewan tersebut, ketika kalian menyembelih ayam tersebut, jangan ada yang lihat. Baik guru, marhaba ya, semuanya ya. Besok kita ketemu jam 4 sore, semua harus sudah bawa ayam yang sudah dipotong, yang udah kepotong, yang udah disembelih. Marhaba. Udah ya, semuanya pada pulang ke rumahnya. Ada yang naik ke atas genteng, kayaknya aman nih, nggak dilihat orang, disembelih di situ. Ada yang lari ke tengah hutan di balik pohon, ada yang sembunyi di kamarnya ya, di bawah kolong, di manapun, sampai di kamar mandi, di sini di situ. Sampai tibalah waktunya penyerahan hewan sembelihan ya. Udah pada sore hari gitu ditungguin jam 4 semua pada datang, udah bawa ayam yang udah dipotong. Ini guru, aku udah bagus nih pelajaran sembelih, lulus. Oh Masya Allah, kata gurunya. Aku udah laksanakan sesuai yang guru perintahkan. Aku sembelih di kamar mandi, sembelih di kamar tidur, gak ada yang lihat. Aku sembelih di hutan, aku sembelih di atas genteng.
Kecuali satu muridnya nih terlambat, ditungguin gak datang-datang. Sampai kemudian terlambat hampir jam 5 dia datang bawa ayam yang masih hidup, masih utuh. Nah, diremehkan sama teman-teman sekelas itu ya. Tuh murid kesayangannya guru, gak imtisalul amr ya. Gak menjalankan perintah. Katanya murid kecintaan tapi kok gak nurut, disuruh sembelih datangnya telat lagi ya. Dicemooh sama teman-teman sekelasnya. Gurunya cuman senyum kemudian mengatakan, wahai muridku, kenapa ayammu kok masih hidup ya? Coba alasannya apa? Kasih tahu kepada kita semua, saya, gurumu dan juga teman-teman. Iya guru, saya udah berusaha. Emang kamu gak tahu cara menyembelih hewan secara syariat? Enggak guru, saya paham, alhamdulillah. Saya paham, bab tersebut saya paham, alhamdulillah. Cuman syarat yang guru berikan ini susah. Syarat yang guru berikan ini susah dan itu yang tidak bisa saya penuhi. Guru memerintahkan sembelihlah ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun yang melihatnya. Saya udah coba sembunyi di kamar ketika mau nyembelih, bukankah Allah melihat saya? Saya udah naik ke atas genteng, itu pun ketika saya akan menyembelih, bukankah Allah tidak tidur? Allah melihat saya. Udah tungguin malam hari sampai gelap, bukankah Allah gak pernah tidur? La ta'khuduhu sinatu wala naum, Allah gak ngantuk, gak tidur. Kemudian saya lari ke hutan pun, Allah juga maha menyaksikan. Allahu syahidun wa raqibun, selalu dekat denganku, selalu mengawasiku, selalu menyaksikanku dimanapun berada. Maka maaf wahai guru, kali ini aku tidak bisa menjalankan perintah karena syarat yang engkau berikan terlalu besar dan aku tidak sanggup. Karena kemanapun aku pergi, kaki ini melangkah, Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, Allah tahu apa yang aku lakukan. Maaf wahai guru, samihni, katanya. Gurunya senyum. Nah, kalian tahu kan kenapa aku lebih perhatian kepada muridku yang satu ini? Kenapa aku sayang kepada muridku yang satu ini? Karena muridku ini mempunyai sifat muraqabah dan itu mahal harganya. Gak semua orang begitu. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sifat muraqabah dan ini penting ya sebelum kita masuk pelajaran selanjutnya ya. Karena si murid ini punya sifat muraqabah, senantiasa merasa dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala, dipantau oleh Allah. Senantiasa merasa disaksikan oleh Allah. Wa hakadha ya akhwat. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semua insyaallah sifat muraqabah dan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk pelajaran selanjutnya ya. Flashback tadi sedikit ya. Allahu sami'un basir ya. Sekarang kita masuk Allah Maha mendengar dan Allah Maha berbicara. Kita coba syarahkan sedikit. Ialah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Betul ya. Allah mendengar segala sesuatu dan melihat segala sesuatu. Betul ya. Tidak ada perihal apapun melainkan Allah melihatnya ya. Kemudian Allah pasti mendengar suaranya. Wahakada, dengan bahasa apapun ya. Mau bahasa semut sekalipun ya. Sebenarnya ini masuk kepada sifat yang kemarin yang udah kita bahas. Masuk dalam kategori al-ilim. Allah Maha mengetahui. Mengetahui termasuk mendengar dan berbicara. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu ya. Tapi katanya ulama, tapi apa yang ditangkap oleh sifat as-sama wa al-basar itu lain. Yang ditangkap oleh sifatnya ilim, walaupun dari segi tahqiqnya semua itu sudah diliputi oleh sifat ilmu. Ilmu dengan perantara dengar, dengan perantara melihat masuk dalam kategori sifat al-ilmu. Namun tetap kita cantumkan dua sifat ini ya, as-sama wa al-basar, sifat maha mendengar dan maha melihat. As-sama dan al-basar. Ini juga masuk sifat ma'ani. Kita udah belajar sifat al-ma'ani karena ini seringkali kita lihat di dalam Al-Qur'an.
Allah Ta'ala menyebutkan dua sifat yang mulia ini ya, selalu sami'un wa basir, banyak di ayat-ayatnya. Tabaannya tentu saja jelas sekali ya akhwat, Allah Ta'ala mendengar dengan telinga yang tidak seperti kita, gak pakai daun telinga yang kayak kita ya, gak pakai lubang yang kayak kita, atau dengan selaput gendang yang ada di telinga makhluk, telinga manusia ini enggak ya. Allah Ta'ala mendengar tidak memerlukan telinga, karena kalau pakai telinga kita tuh terbatas, hanya bisa mendengar jangkauan jarak berapa meter aja gelombang suara ya. Naik pesawat aja langsung ketutup, naik lift juga gitu, ketinggian berapa atau kedalaman berapa udah nggak mampu ya. Ada batasannya kalau telinga kita, bahkan kadang diajak ngomong orang aja masih apa? Hah? Masih nggak dengar walaupun jaraknya dekat, kebiasaan ha begitu. Subhanallah. Pun juga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dengan mata seperti mata kita ini, yang tidak seperti mata kita ini. Allah Ta'ala melihat dan mendengar tidak dengan mata seperti makhluk, tidak dengan telinga seperti makhluknya, wahakadha. Kok bisa begitu? Iya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di ayat sebelumnya kita udah baca, tidak ada satupun yang semisal dengan Allah, dan Allah maha mendengar, maha melihat. Kalau kita nggak pakai maha, kita ini melihat dan mendengar, indra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, panca indra, nggak pakai maha, bukan termasuk sifat ya. Nah, sifat yang terakhir ini, di sini beliau menyebutkan sifat al-kalam, mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyin la yushbihu kalamul khalqi. Dikatakan Allah Ta'ala maha berbicara dengan kata-kata yang qadim, yang telah lampau, bukan ngobrol kayak kita, ada memulainya, ada selesainya ya. Kayak sekarang ngajar akidah, mulai tadi jam sekian, nanti bakal selesai. Gak mungkin ngomong terus, capek sayanya ya. Tapi Allah tidak, dari dulu sampai sekarang Allah tuh maha berbicara. Qadim, azali, yang qadim dan telah lampau, la yushbihu kalamul khalqi, gak mirip sama sekali dengan kalamnya makhluk, tidak menyerupai kalam makhluk, baik berupa huruf ataupun bahasa, oh tidak ya. Nah, kalau kita kalam apa dalam ilmu nahwu? Al-kalam, al-lafat, murakkab, al-mufid, bil-wad', kan gitu ya. Terdiri dari suara yang merangkap, terdiri dari beberapa kata, jadi rangkaian kalimat. Al-mufid, dia berfaedah, bil-wad'i, dan jelas, itu kalam. Allah nggak pakai begitu-begitu ya. Dia nggak pakai berupa huruf, tidak pakai berupa suara, tidak pakai kalimat, kata, bahasa, oh tidak ya. Kalamnya Allah adalah kalam sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, yang maha lampau. Nah, tidak berupa bahasa teman-teman. Nah, ini sifat ma'ani juga ya. Allah Ta'ala maha berbicara, mutakallim ya, sifat ma'nawiyahnya. Allah maha bicara, sifat ma'ani ya. Mutakallim sifat ma'nawiyahnya. Berarti ada sifat yang namanya sifat kalam. Kalamun termasuk sifatnya Allah yang ada pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sifat yang lain qadim ya. Ini pun juga kalam juga sifat qadim, kalamun qadimun, seperti itu. Lalu apa perihalnya dalam Al-Quran itu ya? Beliau berkata, wa annal Qur'anal azima kalamuhu qadimuhu wa kitabuhu nazzalu ala nabi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah juga. Kan disebut kalamnya Allah. Kalamullah fi kitabil aziz ya, firmannya Allah. Quran kalamullah, semua orang udah tahu ya. Quran kalamnya Allah. Gak ada yang bisa bikin sesuatu yang seperti itu menyerupai Al-Quran ya. Redaksinya itu loh nggak sama. Lalu apakah Allah berarti pakai bahasa Arab ya?
Gak begitu ya, karena kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan Nabi Muhammad itu penduduk Arab, orang Arab. Jadi Quran turun dalam bahasa Arab. Al-Quran kalamnya Allah juga ya, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Sama juga begitu pula kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil ya. Begitu thayyib ya. Terus bagaimana kita menggabungkan antara kedua perihal ini ya akhwat ya. Kita sebutkan kalam adalah sifatnya Allah yang qadim, yang tidak menyerupai perkataan makhluk. Apa arti qadim? Yang masih ingat ya, qadim itu yang tiada awalnya dan tiada akhirnya. Bila bidayah wala bila nihayah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang sering kali kita baca itu tiap hari itu ada huruf-huruf yang ada awalnya juga ada akhirnya, ada bismillahnya, ada shadaqallahul adzim ya. Yang kita baca ada hurufnya, ada ayatnya, ada awalnya, ada akhirnya. Baca mulai Fatihah sampai Al-Ikhlas khatam. Berarti kan ada awal, ada akhir. Sedangkan kalam qadim itu tiada awal, tiada akhir ya. Itu kan. Lalu gimana juga dengan perihal Allah Subhanahu wa taala pernah berbicara dulu dengan para nabi-nabinya, seperti kita lihat dalam Al-Quran tentang perbincangan Allah Ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam ya. Berarti kan ada kata-kata di situ kan ya, ketika Allah ngobrol dengan Nabi Musa. Nah ya, ulama tauhid di sini menjawab kalamnya Allah, sifatnya Allah Ta'ala azali al-qadim, yang dinamakan kalam nafsi. Coba pahami di sini biar gak bingung. Yang sifat ya, sifat kalamnya Allah, Allah al-kalam, memiliki sifat kalam, itu dinamakan kalam nafsi. Kalam nafsi itu ya akhwat bisa jadi tidak berupa huruf ataupun kalimat. Kalau perumpamaannya di alam manusia itu apa yang ada di hatimu itu, lintasan hatimu itu namanya kalam nafsi. Kamu ketika berbicara dengan dirimu sendiri, gak perlu kata-kata, gak perlu suara, tapi kamu paham dengan apa yang dikatakan oleh hatimu, kamu ngerti gitu. Itu namanya kalam nafsi. Ngobrol dengan diri sendiri, bicara dengan diri sendiri tanpa suara. Lintasan hati, apa yang ada di hati kita yang senantiasa ngomong macem-macem. Bisa jadi tidak berupa huruf ataupun tidak berupa kalimat ya, tidak ada kata yang diucapkan, hanya makna-makna saja yang terlintas di hatimu ya. Begitu ya, tidak ada suara, jelas sekali tidak ada suara kalau ngobrol dengan hati ya. Hatinya bicara sendiri. Nah, kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala juga tidak berhuruf dan juga tidak bersuara. Wahakadha, kita paham maksud walaupun tidak diucapkan. Kita ngerti apa kata hati kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala enggak perlu kata, tapi ada sifat kalam itu, Allah berbicara itu. Kalam atau perkataan yang terlintas dalam hatimu itu ada awalan dan ada akhirnya, ya kan? Kadang hati mikir begini, kadang enggak sama sekali, ada awal ada akhirnya. Tetapi kalamnya Allah tiada awal, tiada akhirnya. Senantiasa Allah Ta'ala itu berbicara tanpa hentinya dan tanpa habisnya, tiada habisnya. Kalau seandainya bumi ini ya, lautnya dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena, itu tidak akan mampu untuk menulis kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa berbicara non-stop. Walaupun diganti lagi samudranya, wahakadha, nggak akan mampu. Kalamnya Allah tidak akan berhenti. Nah, yang terjadi dengan Nabi Allah Musa alaihi salam dalam percakapannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah saldul hijab. Penutupan hijab dan raf'al hijab, ditutup dibuka. Penutupan hijab dan raf'al hijab, ditutup diangkat. Ya, gini seperti contohnya begini, ada kaset yang muter. Apa kita punya flash disk atau disk atau apa, atau MP3 atau baterai yang muter. Ketika engkau angkat volumenya maka keluar suaranya, ada lagunya di situ.
ketika kau rendahkan atau kau pelankan volumenya, maka tidak ada suara. Ya. Kalau naik denger kita lagunya, oh jelas. Tapi kalau nggak ada suara kita nggak denger, dikecilin volumenya. Apakah MP3-nya berhenti? Apakah kaset itu berhenti ketika tidak ada suara? Enggak ya. Lagunya muter terus, kasetnya muter terus, itu lagunya ada. Suaranya yang ada di MP3 itu ada terus muter. Hanya saja volumenya engkau kecilkan, jadi gak denger. Tapi terus dia muter, terus sebenarnya dia berbicara. Nah begitulah yang terjadi antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Musa alaihi salam. Gak pakai suara tapi berbicara dan paham satu sama lain. Ketika Allah menanyakan beberapa pertanyaan dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menjawab pertanyaan itu, Nabi Musa menjawab itu bagaikan volume yang dikecilkan. Ya. Tapi senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara. Tidak ada stop dalam kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak berhenti. Wahakada. Ketika Allah nanya atau Nabi Musa balik tanya, ya, kayak antara hijab yang dibuka ditutup. Volume enggak ada, suara enggak ada tapi ada berbicara di situ non-stop ya, ada di situ paham satu sama lain Allah dan Nabi Musa. Adapun Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini yang kita baca sehari-hari yang berupa huruf, berupa surat, ya, ini adalah makhluk betul ya. Banyak orang salah paham di sini, coba kita kupas ya. Al-Qur'an adalah makhluk ya akhwati. Al-Qur'an yang mana? Al-Qur'an yang lafzi ini, yang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi wa hakada, surat-suratnya adalah makhluk betul karena dia ciptaan, jadi namanya makhluk, berupa tulisan dicetak, ada sesuatu yang tercipta ya. Tapi makhluk itu yang mempunyai kandungan makna dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bukanlah makhluk tapi khaliq ya. Kalam adalah sifatnya Allah. Coba kita ulang lagi. Kalam adalah sifatnya Allah dan bukanlah makhluk. Al-Quran bisa diartikan dengan dua Al-Quran yang mana yang engkau maksud. Al-Quran yang sifat itu berarti bukanlah makhluk. Kalau yang sifatnya Allah kalam. Kalau kalamullah yang dimaksud sifatnya Allah bukanlah makhluk. Kalau yang itu ya. Ataupun Al-Quran yang kita baca ini yang berupa huruf-huruf jelas, itu berarti adalah makhluk yang mengandung makna dari kalamullah ta'ala yang azali, yang abadi, yang qadim tadi. Wahakada. Nah ya, pernah terjadi di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, terjadi fitnah khalqul Quran ya, di madhabnya Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa kalam itu bukanlah sifat Allah. Kalam itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mereka katakan Quran itu makhluk dan semua kalam Allah ta'ala adalah makhluk wahakada. Yang terjadi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam yaitu Allah ciptakan kalam itu di pohon. Kemudian pohon itu yang berbicara dengan Nabi Musa. Berarti itu adalah makhluknya Allah ta'ala. Nah gitu ya. Kalamnya Allah diciptakan, dimasukin ke pohon, pohonnya yang ngasih tahu Nabi Musa begini. Jadi Nabi Musa ngobrolnya sama pohon. Nah kemudian dijawab oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Lah berarti kalau Allah ciptakan kalam itu di pohon, kemudian pohon itu berbicara, berarti yang mutakallim itu bukan Allah dong. Berarti yang mutakallim itu si pohon dong. Mutakallim, tidak mungkin engkau mensifatkan pencipta dengan ciptaannya. Wahakada ya. Gimana Allah berbicara pakai perwakilan ya. Yang mutakallim yang ngomong pohon dong ya. Wahakada. Allah menciptakan misalnya ya, Allah menciptakan Zaid dengan sifat kurus. Nah, bisakah engkau mensifatkan bahwa Allah Ta'ala itu kurus karena Allah yang menciptakan kurus? Gak mungkin ya, gak bisa ya. Itu bukanlah sifat, itu adalah ciptaan ya. Kalau seandainya engkau nobatkan kalam itu sebagai ciptaan, berarti engkau tidak bisa mensifatkan dengan sifat mutakallim. Kalau memang kalam itu berupa makhluk atau ciptaan.
Sedangkan ia sendiri telah menobatkan dirinya sebagai mutakallim. Allah sendiri menobatkan dirinya sebagai mutakallim. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama, Allah mengatakan begitu ya. Wa hakadha ya akhwat, dan Al-Quran ini dari segi Al-Quran dengan istilah kalam nafsi maka bukanlah makhluk. Nah, kalam yang qadim yang bukanlah huruf atau bukanlah suara. Jadi kalau Al-Qur'annya kalam lafzi berupa huruf yang kita lihat itu baru namanya makhluk. Tapi kalau berupa kalam nafsi dari sifatnya Allah, dan itu bukanlah makhluk. Faham ya? Istilah yang kedua Al-Qur'an yang kita baca ini, ya ini yang kita baca sehari-hari ya. Nah, ini baru dinobatkan sebagai makhluk yang mengandung makna-makna kalam yang qadim tadi. Kalam lafzi wa hakada, secara lafaz, secara tulisan. Tapi pembagian kalam seperti Al-Quran dengan dua makna ini tidak layak dijelaskan kecuali di magamit ta'lim katanya ya. Bukan di kalangan orang-orang awam biasa ya. Hanya untuk anak-anak yang taklim, yang belajar akidah ya. Sama kalau kayak kita belajar fikih gitu ya. Ada syarat-syarat sahnya di situ ya. An la ya'taqida min furudihi sunnah, tidak meyakini bahwa yang fardu itu adalah sunnah. Kalau kita meyakini di dalam sholat yang fardu itu adalah sunnah, maka gak sah sholatnya, kan begitu kan? Nah, begitu juga di dalam akidah ya. Orang kan kadang gak bisa bedain, tapi kalau thalabul ilm harus tahu, bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Begitu juga masalah akidah. Kalau kita kasih mereka dua pengertian, Al-Quran yang kamu maksud yang makhluk tuh yang mana? Yang kalam nafsi atau kalam lafzi? Bingung mereka ya. Jadi ini bukan untuk kalangan orang awam-awam biasa, hanya yang di magamit ta'lim, orang yang magamnya magam ta'lim ya, thalabul ilm kayak kita insyaallah ya, yang belajar akidah ya. Kalau orang-orang awam biarlah mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran itu semuanya kalamullah subhanahu wa ta'ala dan qadim ya. Semuanya kalamnya Allah, udah gak usah dibagi-bagi ya. Yang mereka tahu Quran kalamnya Allah, titik ya, qadim iya gitu. Kalau di kalangan para penuntut ilmu dibuka bahwasanya kalam Al-Quran ada dua arti ya. Kalam Quran yang mana yang engkau maksud? Quran kalam nafsil qadim, berarti itu betul. Itu bukanlah makhluk. Itu adalah sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Quran dengan huruf-huruf itu dia adalah makhluk ya. Tapi dia mengandung makna dari kalamihi ta'ala al-qadim al-azali. Begitu ya teman-teman. Udah habis waktunya ya. Sekian dars kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minnakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.